habis itu dia ada kesempatan, dia langsung ngegas. Nah, akhirnya saya jatuh, gigi saya patah, habis itu sempat luka-luka di wajah juga. Saya tiba-tiba di situ ada ojek gitu kan, "Pak, tolong dong saya, Pak, anterin saya balik ke gereja." Tapi saya habis kejambatan, uang saya dibawa gitu kan, jadi nggak bisa bayar. Gimana Pak? Iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Perkenalkan, nama saya Elika. Saya di sini udah mulai dari tahun 2001 berjemaat di sini. Kemudian saya di sini pelayanan sebagai worshiper. Oh iya bener, waktu itu kebetulan saya kan habis ibadah pelayanan ibadah 3/4. Nah kemudian kalau ibadah 3/4 kan pastinya kan selesainya kan pulangnya kan malam ya. Nah waktu itu kebetulan saya bareng sama Kak Chandra pulangnya. Memang sih nggak searah rumahnya ya, cuma kan bisa pulang nanti turun di mana gitu. Nah waktu itu posisinya udah malam jam 9. Kemudian saya turun di daerah Pandean. Nah di situ mungkin kalau hari Minggu kan kebetulan sepi, kan ada tempat yang sudah tutup toko-tokonya. Nah, saya turun di situ memang sengaja untuk, lokasinya kan jalannya kan dekat mau ke rumah saya, jadi pesen Grab-nya supaya lebih cepat gitu kan. Pada waktu itu saya pegang HP, kemudian saya keluarkan, saya ngetik-ngetik, sambil ngetik-ngetik mau pesen Grab. Pada waktu itu tiba-tiba ada 2 orang pakai sepeda motor. Nah, saya nggak tahu tujuannya tuh apa kan. Saya fokus aja tuh ngetik dengan santai gitu sih. Kemudian tiba-tiba orang itu gini, itu loh, cepet gitu. Saya nggak tahu apa sih orang ini kan gitu kan. Tiba-tiba orang yang di belakangnya itu langsung narik HP saya. Nah, kemudian saya kan kaget ya. Oh gini. Nah, kebetulan di situ kan jalannya kan ada rambu lintas yang mau ke arah Suhat. Nah terus di situ kan masih gundukan mau ke jalan raya kan tinggi. Nah dia tuh mau naik ke aspal itu masih ragu-ragu. Kemudian saya kejar dia sampai tempat Arema Gym gitu. Saya tarik itu sepeda motor bagian belakangnya. Habis itu dia mau gas nggak bisa. Kemudian habis itu dia ada kesempatan, dia langsung ngegas. Nah, akhirnya saya terjatuh gitu ceritanya. Iya sempat keseret sih. Jadi gigi saya patah, habis itu sempat luka-luka di wajah juga kayak gitu. Iya saya bingung kan di situ. Terus ada orang yang itu ada jambret gitu kan. Saya bingung, di situ kan ada warung-warung kopi. Nah warung kopi Pak saya minta tolong dong. Fokus saya kan ke HP saya dulu biar tahu mungkin bisa dihubungi lagi apa enggak HP saya. Terus Pak minta tolong dong teleponin HP saya, bisa kena jambret. Waduh, Mbak saya lagi nggak bisa, ini saya lagi ngelayanin orang. Habis itu saya tiba-tiba di situ ada ojek gitu kan, Pak tolong dong saya Pak, anterin saya balik ke gereja. Tapi saya habis kejambretan, uang saya dibawa gitu kan, jadi nggak bisa bayar. Gimana Pak? Iya Mbak. Akhirnya saya pulang ke gereja lagi, ke gereja untuk lebih amannya lah gitu. Terus habis di gereja nyampe minta tolongnya itu? Saya di satpam, habis itu saya minta tolong teleponin dong ke Kak Kornel, aku bilang gitu. Terus saya telepon Kak Kornel, itu juga ditolong teleponin, terus juga minta tolong teleponin ke Cerina. Akhirnya saya diteleponin Kak Kornel ke Ratia, suruh nunggu Ratia mau datang ke gereja gitu, buat jemput saya diperiksakan dulu ke klinik gitu kan. Soalnya kan lihat luka-luka saya juga kan, waktu itu kan juga kaget gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke klinik di sini sih, Sana Medika situ kan deket. Nah sempat dapat jahitan juga. Terus ada teman-teman yang lain juga ternyata datang gitu kan, ada aku Kornel, ada aku Tommy, ada Jessica gitu. Setelah kejadian itu 2 hari kemudian teman-teman datang ke rumah saya. Nah, di situ juga ada Pastor Guntur juga yang datang. Di situ mereka datang menyampaikan bantuan.
dari pihak gereja supaya saya bisa berobat. Dan teman-teman nggak nyangka ternyata juga mereka tuh patungan buat belikan saya HP baru. Nah di situ saya ternyata pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Pasti ada jalan yang kalau kita kehilangan sesuatu pasti Tuhan akan gantikan yang lebih lagi. Nggak nyangka juga sih, nggak nyangka juga gitu kan. Tapi ya puji Tuhan sih, di situ saya benar-benar beruntung sekali gitu loh, bahwa teman-teman gereja peduli gitu kan, responnya juga cepet gitu kan. Bener, penting banget. Saya di sini bersyukur bahwa di gereja kita ini solidnya itu sangat kuat sekali, dan komunitasnya juga solidnya sangat luar biasa. Dengan kejadian ini saya merasa bahwa saya dikelilingi sama orang-orang yang peduli, saling tolong menolong gitu, responnya juga cepat. Gereja juga sangat peduli juga dengan kejadian yang saya alami gitu. Bersyukur banget, bersyukur banget. Kebetulan kan saya kan worshiper kan ada FB ya, saya di worshiper FB. Di situ kita saling menolong, saling menguatkan, saling peduli. Jadi buat jemaat Tuhan yang belum ber-FB, yang belum berkomunitas, marilah kita berkomunitas supaya kita di situ saling mengenal, saling menyayangi, saling mengasihi gitu. Mungkin dimanapun kita berada, kalau kita nggak mengalami kejadian seperti yang saya alami, ya seenggak-enggaknya masih ada yang peduli gitu. Di situ kita saling menguatkan, saling menolong, ada yang peduli. Inilah ceritaku. Sekarang giliranmu. Histori ini satu cerita, bukti kebaikannya.